Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bidayatan aqulu taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Sebagai permulaan, ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, khususnya amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wabil khusus pada hari raya Kurban. Baik, hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali materi akidah dari kitab Al-Qawaidul Arba' atau 4 kaidah mengenal bahaya syirik. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik Arab itu diperangi oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka mengakui tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki, pencipta alam semesta dan yang mengaturnya. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Silakan dibaca. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif al-qa'idatu tsaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim ila li talabil qurbati wa syafa'ati. Baik, barakallahu fiik. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Baik, silakan baca terjemahnya. Mangga. Nah, kaidah kedua, mereka berkata, kami tidak memohon kepada mereka, juga tidak berpaling kepada mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan syafaat. Baik, barakallahu fiik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan kaidah kedua dari kaidah-kaidah tentang syubhat orang-orang musyrik berkaitan dengan kesyirikan. Apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Itu ma da'awnahum. Kami tidaklah berdoa kepada mereka. Siapa mereka ini? Yaitu berhala-berhala mereka. Seperti Lata, Uzza, Manna, atau sesembahan yang lainnya. Wa tawajjahna ilaihim, dan menghadap atau berlindung kepada mereka, pada sesembahan tersebut, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meminta syafaat. Nah, jadi kaidah yang kedua ini adalah kaidah atau alasan klasik para pelaku kesyirikan dari dulu sampai sekarang untuk membenarkan perilaku mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Mereka beralasan atau mungkin meyakini bahwa yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan.
Kenapa? Pasalnya mereka menjadikan berhala-berhala itu, sembahan-sembahan itu hanya sebagai perantara. Hanya sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan maksud untuk berdoa kepada mereka, bukan untuk meminta syafaat kepada mereka. Tapi apa? Menjadikan sesembahan-sembahan tersebut sebagai perantara. Yaitu apa? Dalam rangka supaya perantara-perantara ini mendekatkan para penyembahnya, ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi syufa'a, yaitu para pembela, para pemberi syafaat bagi para penyembahnya. Dari mana kita tahu ini? Yaitu dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini. Gitu ya. Silakan dibaca lanjutannya. Mangga dibaca. تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Baik. Silakan baca terjemahnya. Dalil perkataan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat ketiga. Baik. Ahsanallahu ilaik. Barakallahu fiik. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang alasan orang-orang musyrik dalam menyembah berhala. Yaitu apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah berfirman, fadalil qurba, dalil taqarrub atau tujuan orang-orang musyrik menyembah berhala itu untuk taqarrub adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan para wali, para pelindung selain Allah Subhanahu wa taala itu berkata, apa yang mereka katakan? Ini, "Ma na'buduhum." Kami tidaklah menyembah mereka. Lata, Uzza, Manna dan sebagainya, illa liyuqarribuna, melainkan agar berhala-berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Gitu ya. Innallaha yahkum bainakum innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan mengadili di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk ya kepada orang yang sangat pendusta lagi ingkar atau kafir. Nah, jadi syahidnya dalam ayat ini adalah perkataan mereka ini. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka atau berhala-berhala itu melainkan agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini alasan yang sama yang digunakan oleh kaum kalau yang sekarang dikenal dengan kuburiyun, para pengagung kuburan, para penyembah kuburan, gitu ya. Nah, mereka ketika ditanya, "Kenapa kamu menyembah kuburan?" Ya, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan hal yang sama seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kami enggak menyembah kubur. Ya, kami enggak nyembah penghuni kubur ini, tapi kami menjadikan para penghuni kubur ini sebagai apa? Aulia, sebagai pelindung atau sebagai perantara antara kami dan Allah Subhanahu wa taala agar kami doanya disampaikan oleh penghuni kubur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagian mereka itu beranalogi ya, bahwa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa langsung. Jadi harus melalui perantara, yaitu tadi ya, para para berhala tersebut. Gitu ya, seperti itu. Nah, seperti kalau menurut mereka seperti orang yang mau ketemu misalkan presiden nggak bisa langsung. Harus melalui ajudannya, harus melalui pengawalnya dan sebagainya. Gitu ya, seperti itu. Baik. Dari sini bagaimana penjelasan Syekh Haitham? Nah, di sini di poin yang pertama, yahtaju ahlus syirki wal kufri bi annahum lam yad'u ma'budatihimul batilah wa lam yatawajjahu ilaiha. Para pelaku kesyirikan dan kekufuran berhujjah atau beralasan bahwasanya mereka tidaklah berdoa, tidak menyembah sesembahan mereka yang batil itu dan tidak berlindung kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari syafaat, mencari pembelaan, gitu ya. Wa qad istahaqqu bidzalika, padahal kata di sini disebutkan padahal mereka berhak dengan hal itu an yukaffirahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqatilahum. Padahal dengan hal itu justru mereka berhak untuk dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diperangi. Gitu ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini syirik ini sangat bahaya dan juga banyak orang yang tidak paham tentang hakikat ini. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian selain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah untuk mencari syafaat, mencari pembelaan. Ya, nanti di hari kiamat agar nanti bisa dimasukkan mereka melalui perantara-perantara atau para pembela-pembela tersebut. Baik. Mangga yang berikutnya. Wadalil syafa'ah. Kang Yuda mungkin boleh? Nah. Ada Kang Yuda. Mangga. Siapa aja? ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan baca terjemahnya. Adapun dalil bahwa mereka mencari syafaat adalah firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ada dua macam, syafaat yang dilarang dan syafaat yang dibenarkan. Baik, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi mengatakan wa dalilus syafa'ah. Adapun dalil syafaat maksudnya bahwasanya orang-orang musyrik itu menyembah berhala-berhala mereka itu untuk mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 18, Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Dan mereka menyembah kepada selain Allah. Apa yang mereka sembah? Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang sama sekali tidak dapat mendatangkan madarat maupun manfaat bagi mereka. Ya, seperti batu, pohon, atau nabi dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian atau lantas mereka mengatakan wa yaquluna, dan mereka berkata tentang sesembahan mereka itu haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para syufa'a, para syafi', para pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW
itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai syafi', sebagai pembela antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua ya, orang-orang musyrik itu, atau dua tujuan orang-orang musyrik beribadah atau menyembah berhala. Yaitu yang pertama, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan surah Az-Zumar ini ayat 3. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 18 ini. Gitu ya, seperti itu. Baik, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama syafa'atun manfiyah, yaitu syafaat yang tertolak atau syafaat yang batil. Yang kedua wasyafa'atun muthbatah, syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang sah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan apa saja syarat-syaratnya. Baik, di sini Syekh Haitham menjelaskan apa itu syafaat. Asy-syafa'atu lughatan min adh-dhammi wa ja'lil wahid itsnaini. Syafaat itu secara bahasa artinya adalah adh-dhamm. Adh-dhamm itu apa artinya? Yaitu menggabungkan atau mengumpulkan. Wa ja'lil wahid itsnaini, menjadikan satu menjadi dua. Nah, makanya asy-syafa'atu itu asal katanya dari asy-syaf'u. Nah, asy-syaf'u ini adalah lawan dari witir. Witir itu ganjil. Asy-syaf'u itu adalah genap. Gitu ya. Nah, makanya dari sinilah diambil pengertian syariat atau pengertian secara istilah apa itu syafaat. Apa itu syafaat? Yaitu syar'an at-tawassutu lil ghairi fi jalbi naf'in au daf'i dharrin. Syafaat adalah menjadikan perantara kepada orang lain, ya, menjadikan sesuatu atau mencari perantara kepada orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat atau mencegah kemadharatan. Nah, makanya asal katanya tadi adalah menjadikan satu jadi dua. Karena kalau syafaat berarti melibatkan orang lain. Yang melibatkan orang lain untuk mendapatkan syafaat. Makanya pengertian syariatnya ini, at-tawassutu lil ghairi fi jalbi naf'in au daf'i dharrin. Yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada orang lain, ya, dalam rangka mendapatkan manfaat atau mencegah dari kemadharatan. Baik. Nah, di sini Syekh Haitham hafizahullah taala menjelaskan dengan sedikit rinci macam-macam syafaat. Ya, macam-macam syafaat. Beliau mengatakan aqsamu asy-syafa'ah, pembagian syafaat. Di sini beliau membaginya menjadi tiga, yaitu dua syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang satu syafaat di dunia. Gitu ya. Baik, yang pertama asy-syafa'atu al-muthbatah, syafaat yang benar, syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang diterima. Yaitu yang seperti apa? Iyallati tutlabu minallahi, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam istilah akidah disebut dengan asy-syafa'atul muthbatah. Nah, bagaimana syafaat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memintanya? Maka di sini ada dua atau tiga syarat. Satu atau dua satu syarat berkaitan dengan pemberi syafaat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang yang akan diberi syafaat. Makanya disebutkan wa yashtaritu fiha. Nah, syafaat mutsbatah ini memiliki syarat. Yang pertama idzullahi bisyafa'ah, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Yaitu siapa? Kepada yang memberi syafaat dan juga kepada yang diberi syafaat. Misalkan syafaat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, seperti itu.
Kemudian syarat yang kedua adalah waridahu 'anis syafi'. Ridha Allah kepada pemberi syafaat. Jadi Nabi SAW itu atau para pemberi syafaat lainnya tidak dapat memberi syafaat kecuali kalau setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu wal masyfu', izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Misalkan manusia biasa ya, yang diberi syafaat itu baru layak diberi syafaat oleh Nabi SAW misalkan apabila ia diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi layak untuk dibela oleh para pemberi syafaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dan siapa yang memiliki syafaat atau dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan olehnya. Ya. Illa liman yasha'u wa yarda. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Baik. Nah, kemudian di sini syafaat mutsbata ini dibagi lagi. Ya, dibagi lagi yaitu yang pertama khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ahadun. Syafaat mutsbatah yang pertama adalah syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat dalam hal ini. Jadi khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja macamnya? Yang pertama disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Ya. Atau kata lainnya disebut al-maqamu mahmud. Atau kata lain disebut al-wasilah. Gitu ya. Kapan ini terjadi? Yaitu ketika manusia, seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu sedang mengalami kebingungan, kepanikan, ya, menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala. Menunggu faslul qada, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua manusia kelak akan datang kepada pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun tidak bisa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Kemudian Nabi Musa, begitu juga. Lalu sampai Nabi Isa. Sampailah di Rasulullah SAW. Nah, manusia datang seluruhnya kepada Nabi SAW nanti di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, ana laha. Akulah yang akan melakukan atau meminta syafaat tersebut. Gitu ya. Seperti itu. Inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu diberi asy-syafa'atul uzma. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah membangkitkanmu ya dengan kedudukan yang terpuji, yaitu apa? Mendapatkan asy-syafa'atul uzma. Ini hadisnya panjang sekali berkaitan ini. Kemudian yang kedua, yaitu syafaat fi ammihi Abi Thalib an yukhaffifa atau an yukhaffafa anhu al-'adzab. Yaitu syafaat bagi paman beliau. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Untuk apa? Untuk diringankan azabnya. Di mana dalam hal disebutkan bahwasanya siksa teringan di neraka itu adalah ketika diberikan sendal terompah yang terbuat dari bara api neraka, kemudian sampai mendidih otaknya. Nah itu paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib mendapatkan keringanan siksa itu berkat syafaat Nabi SAW khusus ya dari Nabi SAW. Kemudian syafaat yang ketiga, syafa'atuhu fi fathi abwabil jannah. Yaitu syafaat Nabi SAW untuk membuka pintu surga. Gitu ya. Nah, jadi 3 syafaat ini adalah syafaat spesial bagi Nabi SAW yang tidak dapat dilakukan atau tidak diberikan kepada siapapun selain Nabi SAW. Kemudian syafaat mutsbatah yang kedua adalah amatun lirrusul wal anbiya wal malaikah wal muwahhidin wal afrad ay al atfal. Yaitu syafaat yang berlaku umum bagi siapa saja.
bagi para rasul, maksudnya termasuk Nabi Muhammad dan rasul-rasul yang lainnya, wal anbiya, begitu juga para nabi, wal malaika, begitu pun malaikat, wal muwahhidin, ya, para ahli tauhid yang orang yang saleh, wal afrad, anak-anak, ya, al atfal dan sebagainya, itu termasuk juga syafaatnya para mujahidin, orang-orang yang jihad di Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mereka juga berhak memberi syafaat, namun sifatnya umum. Dalam hal apa saja? Di sini dicontohkan. Yang pertama, fi raf'i darajatil muwahhidin. Ya, seperti yang pertama, untuk mengangkat derajat ahli tauhid, yaitu orang-orang yang sudah masuk surga. Misalkan dapat surga level yang lebih rendah karena mendapatkan syafaat, maka dia akan naik, ya, derajatnya di surga nanti. Nah, seperti misalkan syafaat bagi orang tua, ya, bagi orang tua yang diberi syafaat oleh anak-anaknya. Ya, misalkan secara amal orang tua ini hanya berhak mendapatkan surga misalkan level 1. Tapi karena mendapatkan syafaat dari anaknya, maka orang tuanya ini naik syafaat derajatnya di surga. Kemudian syafaat amma, syafaat umum lainnya yang kedua adalah fi man istahaqqa dukhulan nar minal muwahhidin alla yadkhulaha. Nah, yaitu tentang atau kepada orang-orang yang berhak untuk masuk neraka dari kalangan ahli tauhid, ya, namun tidak jadi masuk surga, tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat, gitu ya, karena mendapatkan syafaat. Jadi tadinya dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, namun karena diberi syafaat oleh yang lain, ya, misalkan malaikat atau orang-orang saleh atau siapapun itu, maka dia tidak jadi untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, fi man dakhala an-nar minal muwahhidin bi an yakhruja minha. Ya. Yaitu yang ketiga, syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka dari kalangan ahli tauhid, namun mereka dikeluarkan dari neraka tersebut karena syafaat, gitu ya. Nah, ini seperti misalkan para pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk neraka terlebih dahulu, kemudian karena mendapatkan syafaat, akhirnya mereka pun dikeluarkan. Gitu ya. Jadi ini 3 macam syafaat ammah, baik bagi Rasul Muhammad SAW maupun orang lain atau Rasul yang lainnya atau malaikat dan sebagainya. Itu apa? Yang pertama, untuk meninggikan derajat ahli tauhid yang masuk surga. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berhak masuk neraka namun tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka karena mendapatkan syafaat. Baik, nah itu macam-macam syafaat mutsbatah. Ada yang khusus bagi Nabi dan ada yang umum, baik bagi Nabi maupun Rasul maupun malaikat ataupun ahli tauhid yang lainnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Haitham macam syafaat lainnya, yaitu syafaat di dunia, syafaat dari makhluk. Ya. Apakah boleh meminta syafaat, meminta pembelaan dari makhluk selama di dunia? Boleh, tapi dengan syarat. Di sini dijelaskan, fima yaqdiru 'alaihi makhluk. Itu meminta syafaat pada perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk atau manusia. Tasihhu bi arba'ati syurutin. Sah syafaat tersebut atau boleh meminta syafaat atau pembelaan kepada manusia dengan 4 syarat. Apa saja? Yang pertama, hadiran. Hendaknya orang yang dimintai syafaat atau pembelaan itu orangnya hadir, ada di hadapan kita. Tidak boleh memanggilnya dengan telepati, gitu ya. Misalkan memanggil Syekh Fulan, ya. Misalkan Syekh Fulan, tolong aku. Syekh Fulan berilah aku syafaat. Maka itu tidak boleh. Ya. Harus ada di hadapan kita atau secara hukum ada di hadapan kita. Itu misalkan melalui apa? Melalui telepon, melalui video call dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Dihukumi secara hadir atau dihukumi secara hadir. Kemudian yang kedua, hayyan.
hendaknya orang yang dimintai syafaat dalam perkara duniawi itu orangnya masih hidup. Ya, jadi tidak boleh meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, gitu ya, yang sudah meninggal dunia. Itu. Karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang ketiga, qadiran. Ya, hendaknya orang yang dimintai syafaat itu mampu melakukan pembelaan terhadap yang kita minta. Nah, misalkan dalam persidangan atau misalkan dalam birokrasi dan sebagainya. Gitu ya. Kalau tidak mampu misalkan pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Ya, misalkan meminta syafaat kepada orang yang hadir dan hidup, tapi misalkan pada perkara yang hanya Allah yang mampu, misalkan dalam masalah rezeki dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, sababan. Hanya diyakini sebagai sebab. Hanya diyakini sebagai sebab, bukan yang langsung melakukannya atau yang memberikan kemudahan. Jadi itu 4 syarat bolehnya meminta syafaat kepada manusia selama di dunia. Jadi yang pertama, orangnya hadir ada di hadapan kita atau secara hukum ada di hadapan kita. Yang kedua, hidup, ya, sehingga tidak boleh meminta kepada orang mati. Kemudian yang ketiga, dia mampu mengabulkan permintaan kita atau mampu membela kita. Ya, kemudian sabab, hanya diyakini sebagai sebab. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Haitham di sini adalah asy-syafa'atul manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Yaitu apa? Allati nafahal Qur'an. Itu syafaat yang dinafikan, yang dianggap batil oleh Al-Quran. Seperti apa? Wahiyya allati tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Itu syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Jadi itu syafaat manfiyah, syafaat yang batil, itu syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran. Itu syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Ya, misalkan meminta syafaat kepada wali yang sudah meninggal untuk misalkan memudahkan rezeki, memudahkan urusan, ini syafaat manfiyah. Nah, tidak boleh. Ya, bahkan hukmuha syirkun akbar. Hukumnya syirik besar. Ya, nah, jadi artinya kalau syirik besar, pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Baik, jadi itu macam-macam syafaat. Ada syafaat mutsbatah, ada syafaat dalam perkara dunia kepada makhluk, ada syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Baik. Kemudian di sini Syekh Haitham menambahkan penjelasan berkaitan dengan syafaat manfiyah dan syafaat mutsbatah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah lima la yaqdiru alaihi illallah. Pada perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Dalilnya apa? Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang satu hari, la bay'un fihi, ya, satu hari yang tidak berlaku jual beli di dalamnya, wala khullatun, tidak juga kasih sayang, cinta kasih, khullah, ya, qalil, wala syafa'ah, dan juga tidak berlaku di dalamnya syafa'ah, pembelaan, gitu ya. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi yang dimaksud dengan wala syafa'atun di sini itu syafaat yang tidak bermanfaat nanti di akhirat adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah. Itu syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Seperti misalkan syafaat untuk masuk surga. Baik, gitu ya. Kemudian asy-syafa'atul mutsbatah. Apa itu syafa'atul mutsbatah? Hiya allati tutlabu min Allah. Itu syafaat yang diminta kepada Allah
wasyafi'u muqramun bisyafa'ah. Ya, di mana orang yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat. Itu diberi izin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Wal masyfu'u lahu, sedangkan orang yang diberi syafaat adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Itu orang yang diridhai ucapan dan perbuatannya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang diberi syafaat pun tidak sembarang orang. Itu orang yang diridhai oleh Allah dan juga diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang orang. Ya sama seperti kita ya ketika misalkan kita diminta oleh seseorang untuk melobi dalam hal birokrasi, kalau misalkan orangnya memang tidak layak untuk dibela, tidak layak dibantu, kita pun tidak akan mau. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan izin dan ridho kepada orang yang memang layak untuk diberikan syafaat. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya, ayat kursi, Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Dan siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini saja materi akidah kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi agak telat karena teknis ini. Ya, mohon dimaafkan. Baik, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah nanti akan di-share materinya ya, atau rekaman materinya agar bisa dimurajaah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.